Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita masih tetap membicarakan proses di bursa transfer Manchester United ya. Tapi ada beberapa berita baru yang menarik untuk kita simak bersama. Langsung aja. Untuk berita yang pertama, Manchester United telah mendekati Barcelona mengenai kemungkinan merekrut Frenkie de Jong musim panas ini. United terbuka untuk menyelesaikan kesepakatan dengan De Jong jika biaya di sekitar 30 juta sampai 40 juta pound sterling dapat disepakati. Menurutku untuk Frenkie de Jong ini harusnya Erik ten Hag juga sudah bisa move on dengan pemain lain ya, mengingat ini salah satu pemain yang prosesnya di bursa transfer 2 tahun lalu sangat rumit, ruwet, bertele-tele, dan endingnya juga PHP gitu loh. Bayangkan sampai bursa transfer ditutup ternyata ya Frenkie de Jong tidak memilih Manchester United. Jadi menurutku meskipun ada kemungkinan kita harus bisa mencari opsi lainnya, toh pemain dengan posisi yang sama menurutku masih sangat banyak juga. Apalagi untuk pemain akademi untuk saat ini juga sudah ada Kobbie Mainoo dan Frenkie de Jong di Barcelona. Setauku dia pemain dengan gaji tertinggi, dan yang terakhir dia juga sempat beberapa kali cedera, bahkan di Euro kemarin dia tidak dilibatkan karena masih cedera. Nah, menurutku ini bukan opsi yang bagus ya, dan seharusnya Barcelona pun tidak akan mungkin mau menurunkan harganya di kisaran 30-40 juta. Tahu-tahu dia minta 100 juta gitu, karena gajinya kan juga tinggi. Itu akan menjadi beban tersendiri bagi Manchester United ketika membeli pemain dengan harga yang tinggi dan juga gaji pemain yang tinggi. Ya harus move on lah. De Jong bukan lagi menjadi target utama Manchester United, jadi mari kita cari pemain lain dengan posisi yang sama. Terakhir kali Manchester United bertemu dengan Barcelona di Europa League, Frenkie de Jong pun digaprak Bruno Fernandes. Sampai mulus-mulus perutnya itu waktu itu. Selanjutnya dari Fabrizio Romano, Manchester United masih belum menerima tawaran dari PSG untuk Jadon Sancho, meskipun ada yang berminat. Masa depan Sancho masih terbuka. Ia masih bisa meninggalkan United di minggu-minggu terakhir jendela transfer jika ada proposal penting yang datang. Keputusan akan diserahkan kepada klub dan Erik ten Hag. Seperti biasa, PSG ini klub ruwet yang hanya berminat, tapi tidak segera kunjung memberikan penawaran. Apalagi untuk kasus Jadon Sancho ini ya saga proses Sancho ini masih mengambang ya sampai saat ini, hanya ada ketertarikan, minat, tapi tidak segera memberikan penawaran dari klub yang berminat. Ini kan kalau memang Sancho ini benar-benar tidak sesuai dengan kebutuhan Erik ten Hag, ya segera dilepas saja gitu loh. Daripada diikut sertakan pre-season, terus habis itu dari awal-awal setelah ada konflik dengan pelatih katanya sudah berdamai, saling menarik garis batas antar pemain dan pelatih, tapi ya nyatanya ketika pramusim pun dia tidak bisa tampil maksimal, tidak sesuai yang diharapkan, dan ada kemungkinan ya memang layak dijual sih. Dengan pemain kayak Sancho ini kan salah satu pembelian gagal di era John Murtough ya, apalagi gajinya tinggi. Nah, gaji yang tinggi ini yang selalu jadi batu sandungan ketika klub lain ingin membeli pemain Manchester United. Karena ya di era manajemen sebelumnya pembelian pemain serta pemberian gajinya kan ngawur sekali loh. Bahkan tidak realistis gitu loh. Maksudku tidak berbanding lurus dengan performa dan kualitas pemain gitu. Kebanyakan ya hanya membeli karena kebutuhan komersil, karena panik buying, lalu habis itu karena nama besar media saja, tapi ketika dibeli ya kualitas performanya ternyata tidak sesuai gitu loh. Alhasil ketika Manchester United tidak membutuhkan pemain ini dan ingin dijual, itu sangat kesulitan karena menanggung beban gaji sang pemain ini yang selalu menjadi kendala terberat klub lain kalau mau beli pemain Manchester United itu. Apalagi gaji Sancho per pekan ya juga cukup tinggi ya, berapa ratus ribu, 300 ribu kalau nggak salah, 250 atau 300 ribu gitu. Kan itu besar sekali tuh untuk ukuran pemain seperti Sancho. Nah, klub lain yang secara
keuangan tidak sebesar dan sebagus Manchester United, ya mana mungkin bisa menggaji Sancho sebanyak itu. Inilah yang jadi permasalahan Manchester United dan peninggalan dari manajemen sebelumnya. Oke, kita lanjut ke berita ketiga. J.P. Martin dipandang oleh Manchester United sebagai pemain akademi, bukan pemain untuk Erik ten Hag. Diperkirakan ia akan bergabung dengan tim U18 dan U21 United dan berpotensi mendapatkan menit latihan tim utama jika diperlukan. Oke, untuk kasus J.P. Martin ini kan dia masih berusia sangat muda, 16 tahun. Meskipun kalau kita lihat dari postur tubuhnya dia cukup bagus juga, tinggi, berkaki panjang, speednya juga lumayan oke, dan finishingnya juga cukup bagus ya untuk pemain seusianya 16 tahun. Tapi menurutku pemain seperti ini belum waktunya masuk ke tim utama, tim senior. Meskipun ikut terlibat dalam sesi latihan tim senior. Karena menurutku ini terlalu cepat ya, apalagi dia pemain yang baru didatangkan dari Arsenal gitu loh. Dia masih sangat muda, alangkah baiknya kalau dia membangun jenjang karirnya sesuai dengan kapasitasnya dulu. Yaitu tadi dilibatkan dengan tim U18, U21, gunanya apa? Gunanya ya untuk membangun chemistry dulu dengan teman-teman seangkatannya. Apa ya, membangun personal brandingnya sebagai striker yang tajam. Apalagi kalau misalkan dia bergabung dengan U18, U21, dan dia memenangkan Youth Premier League. Nah, itu kan bisa jadi nilai tambah tersendiri bagi J.P. Martin. Bahwasanya, oke, aku sudah ada pengalaman di U18, U21, berarti aku sudah siap untuk bergabung dengan tim utama atau tim senior. Nah, itu nanti baru jadi bahan pertimbangan sendiri bagi pelatih untuk memasukkan dan mengorbitkan dia ke tim senior. Seperti itu. Kalau untuk sekarang, menurutku memang masih belum waktunya, terlalu dini juga ya. Yang dikhawatirkan secara mental kan pemain masih muda ini tentu belum matang, apalagi kalau dihadapkan dengan Manchester United yang pressure-nya sangat tinggi. Kamu main bagus pun dikritik, main jelek apalagi ya bisa bisa dihujat seluruh netizen yang ada di dunia ini. Nah, jadi untuk saat ini memang belum waktunya. Lanjut ke berita yang terakhir. Nah, ini berita kurang baik ini. West Ham belum berhasil mencapai kesepakatan untuk Aaron Wan-Bissaka. Kieran Trippier kini masuk radar mereka untuk posisi bek kanan. Waduh, AWB nggak jadi ke West Ham ini lor sepertinya. Kegagalan, ya kita nggak tahu ya memang gagal atau masih ada proses negosiasi lebih lanjut. Tapi untuk sampai saat ini memang kendala terbesar ada di gaji sang pemain dan kontrak sang pemain dengan West Ham United. Untuk Manchester United sudah deal. Nah itu tadi, mungkin karena gaji di Manchester United lebih besar dan West Ham cukup kesulitan kalau mau mengimbangi gaji yang sesuai ketika AWB di Manchester United. Nah, kembali lagi masalah gaji pemain. Nah ini kan problem tersendiri yang harus dihilangkan di Manchester United. Lalu kalau misalkan AWB gagal ke West Ham, otomatis kesepakatan dengan Nocer Mazraoui pun bisa jadi akan batal. Dan pada akhirnya kemungkinan lain kalau misalkan AWB jadi datang ke Inter Milan karena di awalnya memang tertarik datang ke sana, opsi paling realistis adalah barter pemain. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, kalau AWB ke Inter, otomatis Denzel Dumfries bisa datang ke Manchester United. Tapi kita masih belum tahu ya update berita selanjutnya seperti apa, karena untuk West Ham sepertinya mengalihkan fokusnya ke Trippier, salah satu bek kanan dari Newcastle United, dan secara valuasi tentu lebih murah ya dibandingkan pemain MU. Nah, tapi ini menurutku berita yang kurang bagus ya. Para klub yang mengincar pemain Manchester United mulai mundur, tidak bisa memenuhi tuntutan MU, tidak bisa memenuhi tuntutan sang pemain terkait perihal gaji. Nah ini ya sulit ya. Itulah sulitnya menjual pemain Manchester United. Nggak laku di pasaran, sekalipun mau laku, dinego pun tidak menemui titik temu dan kesepakatan. Sulit. Jual barang kok gak ada yang laku.
Toko sampah MU. Oke, mungkin itu dulu untuk update transfer di Manchester United. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.